Halo, jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti di video podcast Sayaga Hipnoterapi Bandung. Kali ini saya masih tetap ditemani rekan saya Dr. Anto. Halo Dok, apa kabar? Halo, apa kabar? Iya, Alhamdulillah sehat. Ya. Semangat terus Dok. Sip, semangat. Oke Dok, kali ini kita mau bahas apa nih? Sedikit menggelitik para kawargian Sayaga semua untuk membangun rumah tangga anti selingkuh. Wow. RTAS nih. Ternyata tetap pembahasannya tentang selingkuh, tapi ini banyak edukasinya sebenarnya ya, bukan kita memberikan tips bagaimana selingkuh yang tidak. Ya. Baik Dok, kenapa dokter kok kayaknya tertarik sekali dengan permasalahan ini? Ya karena begini, ya beberapa waktu lalu kebetulan kan mungkin ada ya katakanlah motivator atau ya katakan bisnis konselor gitu kan, konseling yang akhirnya berpisah dalam rumah tangganya. Yang menarik sebetulnya ya itu mah kembali ya itu masalah pribadi orang masing-masing, keputusan ada di tangan mereka berdua. Tentu saja kita tidak bilang bahwa itu benar atau salah, apalagi ya apakah itu hal yang baik ataupun buruk untuk dilakukan, tentunya masing-masing sudah punya pilihannya. Cuman yang menarik itu sebetulnya ada rekan saya ya di tempat kerja itu yang bertanya, jadi sebetulnya gimana sih? Ini sebetulnya kebetulan karena beliau perempuan gitu kan, dia tanya, ini salah perempuannya gitu, terlalu percaya, terlalu berharap gitu kan, terlalu berharap kepada laki-lakinya, di mana ini kan berarti dia sudah rela menemani, berjuang, bukan dari nol, dari minus. Minusnya juga bukan minus kecil gitu kan, minus gede. Kok bisa-bisanya ketika zaman susah itu tidak ada masalah, kok jadi kayak disia-siakan. Tapi apakah salah perempuannya tadi percaya atau bahkan berharap bahwa ya paling ringannya berharap bahwa seorang laki-laki akan setia? Apakah salah? Atau ya kembali, apakah memang laki-lakinya yang kurang ajar kan gitu? Biasa perempuan kan bahasanya. Ya kalau saya lihat komen-komen kan iya ini mah nggak tahu diri lah segala macam lah. Kok ini sudah ditemenin dari minus tadi ya, udah enak malah disia-siakan. Orang akhirnya jadi makin tidak percaya ada yang namanya sebuah hubungan, bahasa globalnya mah cinta sejati gitu kan, pernikahan yang suci dan lain-lain. Karena itu tadi kita dibombardir terus kan, oh ini selingkuh, ini cerai, ini selingkuh. Bahkan katakanlah pasangan-pasangan yang tadinya couple goals gitu kan, pasangan idaman, kok pisah juga. Nah, masalahnya di mana gitu kan? Kenapa mereka yang kayaknya tuh udah baik-baik aja udah, nah ini pisah juga. Nah itulah yang akan saya akan membahas salah satu yang mungkin ini akan banyak terjadi di ya katakan rumah tangga masing. Nah itu Bu, dan saya sih. Wow, ternyata kawargian cukup menarik sekali ya pembahasan ini yang dari hari ke hari gitu kan, dari zaman ke zaman ternyata ini tidak berhenti ya, tapi semakin banyak ternyata. Nah, Dok, apa yang maksudnya atau mungkin dokter ada pemikiran sebaiknya bagaimana nih agar jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi gitu? Apa yang harus dilakukan ketika pasangan sudah memutuskan untuk menikah? Apakah yang difikirkannya hanya wedding organizer-nya pakai siapa ya? Nanti kita di mana ya? Atau nanti punya anak berapa ya? Nah, apa hanya itu saja yang dipikirkan oleh mereka atau mungkin ada yang lebih utama lagi sebenarnya, lebih penting? Ya, kita sebetulnya sudah pernah dulu ya pas zaman awal kita mulai podcast ini kan, kita sebetulnya juga sudah pernah membahas apa saja sih yang perlu kita diskusikan pada saat premarital, dalam artian sebelum menikah. Nah mungkin nanti para kawargian bisa lihat di video koleksi-koleksi di atas di Sayaga Hipnoterapi Bandung ini, di channel YouTube ini. Di sana kan kita memulai pada saat premarital dulu sebetulnya. Dari ya kalau saya bilang
Ada segi fisiknya yang harus kita pertimbangkan, mindsetnya, Mhm. emosional si pasangan, sosial si pasangan, finansial si pasangan, Mhm. sampai spiritual. Oke. Itu kan hal-hal yang harusnya Mhm. sudah dibahas di premarital. Mhm. Sehingga apa? Kita punya gambaran, ya jelas-jelas banget sih, mungkin nggak bisa detail ya sampai wah begini nanti punya Mhm. duit sekian, punya anak sekian, maybe enggak gitu. Tapi minimal kita punya gambaran, Mhm. dan terutama gambaran-gambaran besar. Mhm. Ya seperti tadi, nanti kalau pekerjaan kan berhubungan dengan financial. Mhm. Nanti saya boleh kerja enggak? Kalau saya Mhm. kerja itu gimana? Mhm. Apakah boleh sampai pagi? Katakan ya, nggak ada yang tahu kan sekarang ya. Betul. Pekerjaan seperti apa? Boleh sampai pagi atau harus gimana? Atau tadi dari sosialnya, hubungan dia dengan orang tuanya, hubungan dia dengan rekan kerja dan segala macamnya. Mhm. Termasuk mindsetnya tadi, dia punya pemikiran seperti apa dalam berumah tangga itu. Kan itu kan hal-hal besar Mhm. yang harusnya sudah dibahas. Tapi uniknya, ya itu tadi kembali, saya juga banyak mendapatkan pasien gitu kan ketika saya ya bukan iseng sih, tapi ya sebagai katakanlah penelitian saya, sebetulnya dulu ketika mau menikah, udah dipikirin belum nanti tinggal di mana, Mhm. anak berapa, bagaimana pembagian tanggung jawab, ngurus Mhm. anak dan Mhm. lain-lain dan lain-lain. Nah itu dok, ya kan saya nggak kepikiran dulu untuk gini, dok. Ini kan saya jadi sebentar. Ini terus dulu ketika mau nikah ya itu tadi mungkin pikirannya cuman ya nanti pakai IO-nya siapa, gedungnya gimana, budgetnya berapa, konsumsinya apa. Udah begitu selesai itu dianggapnya udah beres semua. Betul. Nyatanya kan tidak gitu kan. Ya itu tadi ada hal-hal yang saya bilang prinsipal Mhm. yang dimana masing-masing orang, Mhm. baik dia laki-laki atau perempuan nanti akan jadi suami atau istri, pasti ada prinsip-prinsip yang mungkin bertentangan Mhm. dengan pasangannya. Kalau ada prinsip yang bertentangan inilah harusnya ketika premarital itu sudah lampu merah. Jangan gitu kan. Ya misalnya prinsipnya si perempuan, loh saya kan harus punya pegangan, dalam artian saya harus punya kerja, saya nggak tahu nanti kamu gimana, misalkan dia punya prinsip seperti itu. Ya makanya jangan cari laki-laki yang melarang kerja. Kan udah jelas masalah gitu kan. Nanti pasti, ya nanti kan bisa berubah. Anda punya prinsip tentang suatu hal, itu pasti panjang pemikirannya, panjang pengalamannya dan lain-lain. Maka ketika ini berpotensi berbenturan, ya siap-siaplah gitu, kembali lagi Anda sedang menyiapkan masalah rumah tangga yang besar. Betul. Kan gitu. Nah kan jadi setelah menikah, nah ini kan yang jadi masalah gitu kan, ketika ya tadi ternyata ya katakanlah kita alfa lah dalam artian, oh iya sih harusnya itu dibahas ya, tapi itu sekarang udah nikah gimana gitu kan. Nah maka tadi ya memang kembali lagi kita nggak ada win-win solution, masing-masing harus lose and lose. Apa prinsip dari pasangan yang dikurangi, apa prinsip dari saya yang saya kurangi, nah itu baru bisa ketemu. Dan nggak bisa, ya udahlah ikut prinsip kamu aja, nggak bisa, pasti yang satu akan punya luka sendiri gitu Iya, kan. betul Nah sekali. saran saya selalu ya kalau memang masalah ini seolah-olah nggak ketemu ketika dibicarakan berdua, ya datangilah konseling pernikahan, konselor pernikahan untuk ya marital counseling, untuk tahu ini letak masalahnya di mana. Apalagi kalau ini sudah masalah prinsip, ya kembali tadi kan prinsip terbentuk karena ya pengalaman atau kejadian, ya dalam artian ya pasti kalau kejadian ini katakanlah mengandung luka batin atau trauma, ya pasti tidak bisa dirubah. Tapi kalau kita sembuhkan tadi luka batin atau trauma, ya bisa saja prinsip ini jadinya berubah, ya mereka jadi baik-baik lagi. Nah kemudian yang ingin saya tambahkan ini adalah ya sebisa mungkin memang harus selalu punya harapan dan tujuan bersama. Jadi selalu punya harapan dan target lah istilahnya. Karena kadang-kadang begini, ketika kita sudah menikah, apalagi tadi ya sudah berjalan sekian tahun, itu kadang-kadang harapan dan tujuan itu jadi kayak masing-masing. Suami itu punya target sendiri, oh saya tuh harus mencapai ini, mencapai ini, mencapai ini. Dan harapan dia ke istrinya justru kayak nggak ada gitu kan. Ya karena mungkin ya sudahlah gitu. Nah ya udahlah, udah istri gua, udah mau diapain lagi kan gitu kan. Dia nggak ada harapan gitu kan. Ya, mungkin tadi kan, mungkin harusnya ya kalau dia emang pingin menjadikan wanita ini satu-satunya dalam hidup si laki-laki,
ya nggak mungkin laki-laki ini nggak punya harapan wanita seperti apa gitu kan. Ya kembali lagi, walaupun ini harusnya sebelum menikah tadi, tapi ya tidak ada salahnya kalau sekarang ya dicoba dulu, karena kan gimana pun juga ya ini udah pasangan sahnya. Iya, betul. Harusnya ya harapannya, tujuannya, targetnya apa segala macam jelas. Begitu pula sebaliknya, yang perempuan juga seperti itu ke suami. Lah ini kan laki-laki gue, walaupun tadi ya katakanlah kalau saya selalu bilang ya memang ini masuk secara penelitian dari segi fisik. Oh, laki-laki mikirnya kembali lagi katakan lebih ke arah seks. Kalau perempuan kan memang sebetulnya nggak terlalu banyak mikir ke sana, tapi harapan dia adalah ya ini bisa menjadi rumah tangga yang lebih baik, anak-anak bisa sekolah dengan baik dan segala macam. Ya sudah, itu juga ungkapkan. Sehingga nanti ada katakanlah kesepakatan atau tujuan bersama lagi yang ini akan oh ya oke, kalau gitu tahun ini yuk kita kejar yang ini gitu kan, tahun depan yuk kita kejar yang ini, tahun ketiga kita kejar yang ini, terus gitu sampai kapanpun. Kalau saya bilang harusnya justru ya itu tadi, justru berbahaya ketika ya saya sih nggak ada harapan apa-apa. Ini akan membuat dia tidak terikat. Ya kalau dulu ikatannya adalah ikatan cinta, udah kayak sinetronnya. Kalau ada ikatan cinta, dan kalau sebetulnya semakin ke depan kita harus sadar ya cinta bisa saja habis. Iya. Tapi ikatan kebutuhan harusnya kan akan terus ada. Betul. Ya entah itu untuk anak, entah itu untuk pribadi mereka masing-masing, entah untuk apa. Ini harusnya akan terus terjalin dan terjaga. Dan semakin tadi ada harapan, ada tujuan yang terus ada, ini kan akan semakin memperkuat. Karena ya tadi, ya sama seperti katakanlah dalam partner bisnis, semakin hubungannya kuat ya bisnisnya juga pasti semakin bagus. Iya. Karena apapun saya sudah percaya gitu kan. Kenapa bisa ada pihak-pihak lain yang masuk? Saya rasa kebanyakan seperti itu. Ataupun katakanlah kalau mungkin ada, nah itu tadi, ya memang harapannya sudah tidak sesuai. Yang kembali tadi seharusnya dibicarakan sebelum premarital. Baru sadar sekarang ya, mungkin setelah menonton ini, sadar bener ya. Ternyata saya punya potensi untuk katakanlah sebagai laki-laki, saya punya potensi untuk selingkuh. Karena sebetulnya harapan saya tuh perempuan tuh begini. Tapi katakan pasangannya nggak gitu, dan lebih bahayanya tidak ada komunikasi. Nah, makanya kan ini yang akhirnya membuka pintu. Iya. Karena ada sosok lain yang ternyata sesuai dengan harapan tersebut. Tapi kalau misalkan minimal dikomunikasikan, nah tadi kan pasti akan ada nego. Ya kenapa? Kita harusnya kembali punya tujuan yang lebih besar. Jadi harapan kan juga pasti masih bisa kalah kalau tujuan besarnya ya lebih penting gitu kan. Ya harapan saya sih kamu gini. Tapi ya sudahlah, kan ini kan tujuan kita, saya tuh pingin bangun rumah tangga yang mungkin bisa. Dan ini kan sangat harusnya itu tadi tidak menjadikan selingkuh. Kecuali tadi kalau ya kenyataannya memang betul-betul nggak bisa gitu kan, dan tadi apalagi tujuannya udah nggak ada, ya sudah selesai. Nah dok, menarik sekali pembahasan yang dokter sampaikan barusan. Jadi saya terpikirkan begini dok, berarti sangat perlu untuk para pasangan yang akan menikah, mereka diedukasi dulu hal-hal yang seperti ini. Jadi sepertinya memang perlu ya dok ya? Yes, nah makanya kan kita selalu menganjurkan bagi siapapun katakanlah yang menuju jenjang pernikahan ya memang menjalani dulu konseling premarital. Kita harus pastikan dulu harapan-harapan kamu apa, katakan dari pasangan yang perempuan, dari pasangan yang laki-laki, harapannya apa aja. Oke, nah sekarang kita membangun harapan-harapan tersebut dibungkus dengan tujuan yang lebih besar. Kalau akhirnya nanti ya tadi, ya istilahnya kawin cerai, ini kan yang jadi masa berikutnya adalah menghasilkan generasi-generasi yang nggak bagus. Karena anak yang dari hasil perceraian pasti punya suatu gangguan, akan gitu aja. Nah, luka batin tersendiri. Betul. Apalagi ketika perceraiannya orang tuanya tidak baik-baik saja gitu kan, ini kan jadi masalah lagi gitu kan.
Ya di konseling premarital itu kita pastikan sekali lagi. Mhm. Pertama yang udah paling penting adalah kesiapannya. Mhm. Kalau sudah siap, ya baru menikahkan gitu. Kemudian yang kedua tadi, kondisi-kondisi mental, psikologis maupun fisik dari si calon-calon pasangan ini gimana. Kalau memang sudah oke semua, baru kembali Bu. Ya kalau mau dianggap katakanlah dalam tanda kutip tidak penting, ya kalau saya melihat efeknya sekarang banyak terjadi perceraian, banyak terjadi anak yang akhirnya menjadi korban Mhm. orang tuanya, ya saya bilang sekarang tidak bisa tidak. Ini harus. Oke, wow. Pembahasannya seputar tentang perselingkuhan ini setiap episodenya tuh menarik sekali, Dok. Hanya saja waktu terbatas. Pastinya nanti akan ada lagi. Baik, Kawargian Sayaga, terima kasih. Terima kasih, Dok, Sama-sama. penjelasannya. Mohon maaf dari kami jika ada kesalahan dan jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau misalnya ada komentar dan juga ada ingin disampaikan, boleh ditulis di kolom komentar. Dan seputar informasi tentang Sayaga Hipnoterapi ada sosial medianya di IG maupun Facebook, yaitu Sayaga Hipnoterapi Bandung. Dan jika ingin mengetahui semua informasi tentang pelayanan kami, bisa Anda lihat di hipnoterapibandung.com. Terima kasih. Salam eling waspada lan sayaga.